Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris PPAPK, Universitas Tanjung Pura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Silmi Purnama, MPD. Kelompok kami terdiri dari 5 orang yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Sebelum memulai pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Rido Mardianto, F10221610007. Lalu selanjutnya ada Nyemas Afriliasa, F102211033. Lalu ada Saputri, F10222111032, dan Uswatun Hasanah, F10222111027, dan yang terakhir ada Eka Rianti Pratiwi, F10222211025. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, aturan adalah sebuah perintah yang wajib dilaksanakan, dan aturan yang dibuat di lingkungan ditujukan untuk mengatur tata tertib warga di lingkungan sekitar. Dan di dalam aturan ini selalu berisi anjuran kepada warga untuk menjaga kewajibannya, seperti kewajiban menjaga kebersihan, keamanan, dan kerukunan. Dan di sini kami menemukan beberapa peraturan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar, dan salah satunya saya mendapatkan peraturan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan aturan ini kami temukan di Jalan Mufakat menuju Universitas Tanjung Pura. Jelas-jelasnya aturan yang terpampang masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Di sini kami menyertakan contohnya yang kami temukan secara langsung. Di sini terlihat sampah yang berserakan di pinggir jalan yang ini dilakukan oleh warga yang tidak mematuhi peraturan, dan mereka tidak mengikuti aturan yang sudah terpampang jelas di pinggir jalan dan dipampang dengan pelang yang cukup kelihatan. Lampu lalu lintas adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Lampu lalu lintas atau traffic light seringkali kita temui di kota-kota besar. Berada di sekitaran Tugu di Gulis Untan, kami mengamati ada banyak sekali pengendara motor yang menerobos lampu merah. Padahal, hal ini sudah jelas sekali merupakan sebuah pelanggaran. Namun, sayangnya ada banyak orang yang tidak mau mentaatinya. Tidak hanya menerobos lampu merah saja. Dari pengamatan kami, terlihat jelas bahwa ada beberapa pengendara yang dengan sengaja untuk berhenti di zebra cross, hanya untuk mendapatkan posisi di bagian depan. Hal ini juga perlu kita ketahui bahwa zebra cross merupakan lajur penyeberangan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Harusnya kita mengetahui jalan untuk pejalan kaki, bukan malah kita persulit dengan cara berhenti di zebra cross. Nah, perlu kita ketahui bahwa melakukan pelanggaran di lampu lalu lintas, salah satunya menerobos lampu merah, itu akan dikenakan sanksi. Sangat jelas tertera di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatakan bahwa setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau dikenakan denda paling banyak sebesar Rp500.000. Ini terdapat dalam pasal 287 ayat 1. Adanya denda tersebut tentu bukan tanpa alasan. Hal ini demi menegakkan hukum yang berlaku. Secanggih dan seaman apapun kendaraan yang Anda kendarai, pada akhirnya kembali ke perilaku Anda dalam mengemudi,
yang membuatnya dapat dihormati masyarakat atau pengguna jalan lainnya. Karena itu sangat penting untuk mematuhi aturan lalu lintas dan rambu-rambu yang berlaku. Taman kota merupakan sebuah tempat yang banyak dikunjungi, terutama bagi anak-anak. Sudah seharusnya taman kota menjadi tempat yang ramah anak-anak, seperti tempat yang bersih dan terbebas dari asap rokok. Berlokasi di Taman Untan Pontianak, kami menemukan sebuah peraturan tertulis yang berupa larangan merokok di kawasan tersebut. Plang yang menegaskan larangan tersebut terpampang jelas dan mudah untuk dipahami. Ketika kami menelusuri taman kota tersebut, kami memang tidak menemukan seseorang yang sedang merokok di sana. Namun, kami menemukan banyak sekali puntung rokok berserakan di beberapa titik di Taman Untan Pontianak. Bahkan, ada yang membuang puntung rokok tersebut di bawah atau di dekat plang yang menegaskan larangan merokok. Sangat tak logis, di mana aturan terpampang, di situ pula kita melanggar. Kami menilai bahwa jika puntung rokok bisa berada di taman ini, maka kemungkinan besar ada orang-orang yang merokok di taman ini, walau aturan sudah tertera jelas. Bagi kami, hal ini sangat keterlaluan, sebab sudah ada aturan tertulis yang terpampang nyata, namun dilanggar dengan merokok di area tersebut. Dan yang lebih parah lagi adalah membuang sembarangan puntung rokok di kawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihannya. Amat disayangkan kesadaran yang rendah dari masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Peraturan ada untuk kebaikan dan kepentingan bersama, bukan hanya untuk keperluan beberapa pihak tertentu. Dari kasus ini, kami menarik benang merah bahwa menaati aturan baik yang tidak tertulis maupun yang sudah jelas-jelas tertulis adalah sebuah kewajiban mutlak yang tidak bisa dinegosiasi. Apabila ada sebuah larangan merokok di kawasan tersebut, maka kewajiban bagi seorang yang juga menggunakan fasilitas taman kota untuk menaatinya. Dan buanglah puntung rokok di tempat sampah, bukan di mana saja. Berdagang merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat di kota Pontianak. Tentunya sebagai pedagang yang baik harus mematuhi aturan yang ada. Peraturan yang terakhir ini kami temukan di lingkungan sekitar Universitas Tanjung Pura. Peraturan tersebut berbentuk plang yang berbunyi, dilarang berjualan di area ini. Namun, setelah kami periksa, masih ada beberapa masyarakat atau pedagang yang melanggar aturan tersebut dengan tetap berjualan di area tersebut. Padahal plang yang dipasang sudah cukup jelas dan begitu dekat dengan mereka. Berdasarkan beberapa peraturan yang telah kami temukan, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran untuk mematuhi aturan di lingkungan sekitar masih rendah. Dibuktikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan pada aturan yang terlihat jelas dan berada begitu dekat. Mereka melakukan hal tersebut seolah-olah pelanggaran yang dilakukan adalah hal yang biasa dan wajar. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya kesadaran masyarakat dan ketidaktegasan orang yang berwenang atas peraturan yang telah dibuat. Baik, demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan yang kurang mengenakan. Saya Ridho Mardianto mewakili teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.